Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blegur dengan NIM 2103030092 dari program studi sosiologi. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Politik Hukuman. Studi banding menambah kedalaman baru pada bagaimana kita memahami hukuman. Kontrasti cahaya refleksi komparatif memperingatkan kecenderungan untuk menerima begitu saja, mengungkapkan batasan normal yang menghalangi keanehan pandangan dan karakteristik hukuman dan politik permasyarakatan yang mungkin sebelumnya tidak diperhatikan. Perdebatan utama yang terjadi di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapi oleh pembatasan teoretis tentang bagaimana memahami pemenjaraan dan bagaimana dengan demikian untuk mempelajari pengaturan yang merupakan praktiknya. Oleh sebelum insting sesuatu yang amraf seperti hukuman pidana, studi banding telah cenderung mengabaikan pengembangan konsep yang diperlukan jika kita ingin membandingkan sistem penjara. Di dalam buku ini mengusulkan untuk memajukan proyek komparatif penologi, kita harus berkonsentrasi pada pengembangan yang koheren, konsisten, dan deskripsi yang tepat tentang penjara. Penelitian di penjara juga menunjukkan kepada kita bahwa wacana kebijakan serupa dapat mengaburkan perbedaan operasional yang signifikan. Misalnya, pendidikan penjara sangat penting dan terpuji. Dalam praktiknya, dapat dirancangkan untuk mendukung orang untuk berkembang kepercayaan dirinya. Tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana sempit untuk mengurangi potensi narapidana untuk melakukan pelanggaran kembali. Rehabilitasi memiliki sama arti generiknya, tetapi dalam praktiknya ada program yang mewujudkan nuansa. Oleh karena itu, tujuan pemenjaraan tidak dapat selalu mudah dibaca sebagai hukuman atau lunak, bahkan ketika agenda kebijakan dinyatakan secara jelas progresif dan retributif. Tinjauan ini menunjukkan bahwa pemenjaraan adalah konstelasi tujuan dengan keragaman situs dan praktik. Ini adalah pola pidana lintas negara. Rezim penjara. Membandingkan rezim pemenjaraan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jenis tempat penjara itu dan dengan menemukan tempat-tempat yang lebih banyak aman dengan konteks organisasi di mana mereka tertanam. Kita juga dapat membedakan sistem intervensi, kategorisasi, dan rutinitas mereka. Penjara bukanlah unit yang berdiri sendiri di mana orang ditahan, statis, dan menunggu. Penjara ada dalam jaringan dan sistem yang melaluinya tahanan beredar sebagai bagian dari rutinitas kurungan mereka. Dengan sirkulasi yang dimaksud bukanlah jadwal harian masing-masing industri, tetapi cara sistematis narapidana bermigrasi dari satu serta masuk dan keluar dari sistem penjara. Sirkulasi meliputi progresi kalimat, disiplin, segregasi, dan awal dan pelepasan sementara. Klasifikasi tahanan membentuk organisasi rezim pembenjaraan. Mereka terbelah dengan kebutuhan yang dirasakan, kerentanan itas, masalah, dan risiko subjek pidana. Sebagai organ yang konsisten, fitur isasional di seluruh sistem pemasyarakatan, kategori adalah poin penting dari perbandingan, meskipun tidak mungkin mereka akan identik dalam aplikasi dan makna. Rehabilitasi dan reformasi. Upaya mengubah tahanan adalah dengan dan wacana umum tentang sistem penjara barat modern. Tapi ini konsep universal akan bervariasi dalam arti perbandingan demikian telah berorientasi pada penyelidikan sejarah, merakit kembali sistem di mana orang dipenjara dan merekonstruksi budaya politik yang menginformasikan strategi pidana tersebut, menelusuri bagaimana keduanya politik dan KRL berubah dari tahun 1970. Ini telah memberikan dua denda studi berbutir dan kecil tentang politik hukuman. Amandemen rezim pemenjaraan dalam menanggapi ukuran populasinya adalah proses perhatian komparatif. Sistem penjara kecil dapat diperluas tetapi tetap mempertahankan kinerja yang relatif rendah. Tarif penjara per kapita, misalnya sistem penjara besar dapat diterapkan sistem cuti dan remisi yang dimaksud untuk mengurangi jumlah orang di penjara. Atau aktor politik dapat menanggapi permintaan untuk tempat penjara dengan menempatkan lebih banyak kasur di lantai yang sudah sempit, ruang, membuat sistem antrian, atau hanya membangun lebih banyak penjara. Melampaui tingkat hukuman penjara dan hukuman sebagai objek komparasi memperlihatkan celah baru dalam penjelasan komparatif ini.
Penjelasan yang ada untuk hukuman komparatif menunjukkan korelasi penting hubungan antara gaya pidana yang luas dan politik dan budaya tingkat nasional dominasi literal. Seperti yang kita tahu bahwa perbedaan dalam kekerasan dan kelonggaran yang menyeluruh dari sistem pemasyarakatan sejalan dengan ekonomi politik. Namun, bukti juga menunjukkan adanya afinitas yang luas antar budaya nasional dan pemanjaraan. Manfaat dan keterbatasan dari pendekatan ini kita bahas sebelumnya. Pemulihan hubungan disarankan yang menjalin politik dan budaya bersama-sama untuk mengembangkan teori multidimensi budaya politik yang baru. Konsep ini diperlukan pertama untuk mengembangkan akun yang lebih luas dari politik pidana, juga memungkinkan perbandingan sistematis dinamika politik, hukuman, dan kedua, untuk menawarkan kerangka kerja baru untuk menjelaskan perbedaan dalam rezim pemenjaraan lintas negara. Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana seseorang dipenjarakan. Negara dengan pasar bebas cenderung tidak berinvestasi dalam pengeluaran kesejahteraan sosial. Akibatnya, negara mengandalkan peradilan pidana sebagai taktik utama dalam menangani kebutuhan sosial dari ketidaksetaraan dan dengan demikian memiliki tingkat penjara yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan ekonomi politik yang lebih inklusif. Kerangka politik ini telah terbukti sangat berguna untuk penelitian komparatif. Pendekatan multidimensi melihat hukuman sebagai urusan budaya dan strategis, bahwa itu adalah ranah untuk ekspresi nilai sosial dan emosi serta proses untuk menegaskan kontrol, dan bahwa untuk semua kebutuhannya sebagai institusi dan terlepas dari semua upaya untuk menjadikannya positif dan bermanfaat, itu masih melibatkan kualitas yang tragis dan sia-sia yang berasal dari lokasi budayanya yang kontraktif dan yang seharusnya untuk dikenal dalam analisis. Mengikuti pemikiran ini, kerangka komparatif untuk menganalisis hukuman dengan demikian harus diarahkan untuk menafsirkan konflik sosial, nilai-nilai dan sentimen yang diekspresikan dan dibangkitkan dalam hukuman, juga untuk menelusuri strategis instrumental kontrol pidana. Kepekaan budaya berbeda dengan konsep esensialisasi atau luas budaya yang cenderung berlaku di penologi komparatif. Dalam buku ini lebih fokus pada kepekaan pidana tertentu, yaitu keyakinan yang berbeda, sentimen sosial, makna budaya yang tepat, kecemasan khusus, dan nilai-nilai yang benar-benar mempengaruhi pembuatan kebijakan permasyarakatan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Gerland, kepekaan memiliki pengaruh determinatif terhadap kebijakan pidana. Kepekaan hukum memang dibebankan secara mendalam. Itu adalah di luar sangketa. Tapi, secara syarat dengan perasaan dan moral yang lebih luas, sudut pandang daripada ini cenderung diperhitungkan dalam studi komparatif baik budaya pidana atau politik pidana. Tidak seperti hukuman atau keringanan hukuman, kepekaan hukuman tidak homogen. Sebaliknya, mereka secara inheren, ambivalen, tidak lengkap, dan kualitas yang kontrasi. Kepekaan hukuman adalah fitur abadi dari penalaran pidana dan tertanam dalam setiap praktik respon terhadap kejahatan dan hukuman. Oleh karena itu, keputusan pemerintah mungkin mengekspresikan labirin emosional, oportunisme, dan keputusan rasa jijik dan simpati, keinginan yang tampaknya tidak dapat dijelaskan untuk mengecualikan pelaku, tetapi juga membantu mereka. Ini adalah sentimen afektif yang sering menarik garis antara apa yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan hukuman. Dan karena itu, mereka adalah sumber wawasan yang vital. Dan secara mengejutkan belum dimanfaatkan perbedaan komparatif dalam politik permasyarakatan. Konseptualisasi ini tidak menggambarkan budaya pidana hanya sebagai agresi negatif atau moral episodik. Kepanikan ini hanyalah saat-saat ketika kemarahan budaya lebih terlihat dan transformasi pidana. Namun, untuk tujuan penyelidikan komparatif, buku ini memperluas jenis konseptual kepekaan pidana untuk mencapai kejelasan yang lebih besar. Ketika kontras budaya politik memungkinkan untuk mengidentifikasi spesifik makna dan pandangan yang mendasari kepekaan, pembuatan kebijakan penjara, dan karenanya membentuk budaya politik. Menunduk makna budaya pada komunikasi yang cermat, studi paratif memperluaskan penyelidikan terhadap citra sosial dan budaya, konversi yang menjangkar, dan pola kepekaan primal. Dalam tindakan kejahatan dan kriminalisasi, tidak adanya korespondensi statistik yang jelas antara tingkat kejahatan dan tingkat penjara secara teratur diulang dalam literatur. Masalah kejahatan yang dirasakan, penyebab dan konsekuensinya penghargaan untuk alasan yang menginformasikan bagaimana pemerintah menggunakan penjara,
Penelitian komparatif tentang politik pemasyarakatan harus menafsirkan representasi yang berbeda dari kejahatan yang terikat dalam merencanakan, dan pengambilan keputusan rutin kebijakan penjara. Sangat penting bahwa kita harus melihat kejahatan sebagai kategori budaya yang bermakna, yang tidak dapat dipisahkan dan bahan nasional dalam politik hukuman. Melosi telah menjelaskan ini sebagai lingkungan budaya yang menghasilkan pengetahuan tertentu tentang penjahat yang membentuk tanggapan pidana komparatif. Setiap penerapan istilah tahanan, setiap dispensasi pidana adalah pengulangan motivasi kriminal yang dirasakan tahanan, biografi sosial, kebutuhan pribadi, dan tingkat kesalahan. Jenis-jenis intervensi dan kategori yang digunakan untuk mengoreksi, menghukum, dan mendorong pelanggaran warga negara sebagian didasarkan pada pengetahuan budaya kriminal ini. Narapidana jarang dilihat secara homogen, dan kategori narapidana yang berbeda tergantung pada kepribadian sosial yang mereka rasakan akan memperkuat atau menolak hukuman dari respon penjara. Kepekaan budaya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembuatan kebijakan negara, memunculkan citra dan perasaan yang membantu menghasilkan bentuk hukuman yang sah secara budaya. Budaya politik bukan sekedar kebiasaan tradisi yang ditentukan oleh ideologi atau diatur oleh institusi. Ini adalah medan ide dan perasaan di atasnya, yang dimana agenda pidana substantif dimobilisasi, perjuangan pemerintah adalah terkait dan masalah diselesaikan, meskipun dalam jangkauan kekuasaan yang ada dan sumber daya. Pekerjaan politik permasyarakatan dengan demikian bukanlah pekerjaan murni ekspresi budaya politik di dunia. Ini adalah logika yang berlaku dan tertanam dalam perilaku, tanggapan, dan kelambanan pemerintah saat mereka berusaha untuk menegosiasikan populasi dan tempat dan memperlakukan visi sosial mereka. Lalu bagaimana konsep rezim pemenjaraan mendukung fase baru dalam penilaian komparatif? Pertama, rezim pemenjaraan memungkinkan kita untuk yang pertama fokus pada perbedaan cara orang dipenjarakan. Yang kedua, menangkap keragaman di mana maupun di antara sistem penjara sosial. Dan yang ketiga, secara komparatif menyoroti pola perubahan di luar keparahan dan kelonggaran. Kedua, potensi budaya politik yang dikandung di sini mengatasi kesenjangan dalam kerangka komparatif saat ini karena yang pertama memberikan pemahaman pluralistik tentang politik permasyarakatan. Yang kedua, menghindari penggambaran komparatif yang lebih esensial dan bertahan lama budaya. Yang ketiga, memiliki efek pencemaran nama baik pada pemahaman kita tentang pemerintahan tindakan. Dan yang keempat, memungkinkan kita untuk menjelaskan alasan dibalik rezim pemenjaraan dan dengan demikian menjelaskan perbedaan lintas negara dalam penggunaan pemenjaraan. Budaya politik memiliki dimensi yang dapat menunjukkan bagaimana dan mengapa pemerintah menciptakan sistem permasyarakatan yang memanfaatkan berbagai strategi seperti segregasi dan progresif program kesejahteraan. Misalnya, ini adalah pendekatan membumi terhadap politik komparatif pemenjaraan memaksakan kita untuk menghadapi makna yang tepat yang tertanam dalam generik terminologi pidana. Suatu hal yang sering diabaikan dalam perbandingan studi tentang hukuman, sementara mereka masih secara luas dimungkinkan. Kita tidak dapat mengabaikan penggunaan lokal mereka yang berbeda yang tampaknya objektif, terminologi, program penjara seperti pendidikan, pembebasan bersyarat, tenaga kerja, pelatih, dan rehabilitasi. Dalam melakukan studi banding budaya politik yang mengatur penjara, tidak mungkin untuk menghindari menelusuri jalan kita kembali kepada yang lebih luas. Stratifikasi sosial dan bentuk struktural yang mengatur kehidupan sehari-hari, sementara kepekaan budaya dan mentalitas politik mendorong studi yang mendalam tentang politik hukuman. Di sini kita juga harus melihat bidang hubungan yang lebih luas, di mana setiap budaya permasyarakatan masing-masing ada dan yang disandangnya secara khusus. Penjara adalah institusi sosial. Memahami ini sangat penting untuk dipecahkan teka-teki mengapa sistem penjara berbeda. Penjara dirancangkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tahanan, untuk menghukum, untuk mengubah, dan mengecualikan. Dan dengan begitu, melakukan penjara berusaha memberikan kontribusi sosial seperti menekankan norma budaya, menjunjung tinggi nilai moral, memperdalam solidaritas, atau menunjukkan kedaulatan negara. Itulah mengapa kita penting untuk memahami sepenuhnya budaya politik yang membentuk pemenjaraan. Sesuai dengan sifatnya, budaya politik menengahi perbedaan sosial, mengubahnya menjadi pemerintahan yang konkret,
tindakan sambil memproduksi norma-norma politik dan kepekaan sosial dari apa yang layak, berharga, menyusahkan, dan tidak menyenangkan dan menjijikan. Hukuman penjara rezim kemudian adalah realitas fisik dan material